Konfrontasi yang diduga terjadi antara Putri Anne dan Raja Charles III mengenai Gatcombe Park, properti kesayangannya, telah memicu spekulasi yang menggebu-gebu di seluruh Eropa. Apakah benar Anne menantang klaim raja atas properti tersebut? Mengapa seluruh Inggris menjadi heboh dengan tuduhan pertemuan kerajaan ini? Mari kita selami cerita yang membuat semua orang berbicara. Putri Anne selalu dianggap sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling berdedikasi. Komitmennya untuk melayani dan sikap tegasnya telah membuatnya dihormati oleh publik dan juga oleh anggota keluarga kerajaan lainnya. Namun belakangan ini, desas-desus beredar bahwa ada ketidaksepakatan yang mengejutkan antara Anne dan saudaranya, Raja Charles III. Inti dari ketegangan yang dirumorkan ini adalah Gatcombe Park, properti besar yang telah menjadi rumah Anne selama puluhan tahun. Meskipun tanah tersebut dibeli untuknya oleh Ratu Elizabeth II, kini kabarnya menjadi pusat perdebatan warisan. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, bisakah Raja Charles sebagai raja saat ini mengklaim kepemilikan lahan tersebut? Tidak banyak orang yang memahami seberapa besar minatnya. Hal ini memicu kekhawatiran dan spekulasi di seluruh Inggris. Tanggapan yang dirumorkan dari Putri Anne mengenai klaim ini membuat banyak orang terkejut. Apa yang dia katakan hingga menyebabkan gejolak? Dan mengapa lahan ini begitu penting bagi Anne dan keluarga kerajaan? Saat kita menyelidiki lebih dalam, jelas bahwa ini lebih dari sekadar sengketa properti. Ini adalah gambaran dari hubungan rumit di dalam keluarga kerajaan. Gatcombe Park bukan sekadar tempat tinggal, tetapi simbol dari kemandirian dan dedikasi Putri Anne terhadap keluarganya. Dibeli oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 1976, lahan seluas 73 aker di Gloucestershire ini telah menjadi tempat berlindung Anne selama hampir 5 dekade. Dengan rumah manor, kandang kuda, dan area yang luas, Gatcombe Park adalah tempat di mana Anne telah membangun banyak kenangan bersama keluarganya. Mengapa tempat ini begitu berarti bagi Putri Anne? Gatcombe Park melambangkan stabilitas dan warisan. Disinilah dia membesarkan anak-anaknya, Peter Phillips dan Zara Tindall. Jauh dari sorotan kehidupan kerajaan, properti ini juga telah menjadi tuan rumah berbagai acara berkuda yang mencerminkan kecintaannya pada berkuda dan komitmennya terhadap olahraga ini. Namun, nilai Gatcombe Park bukan hanya emosional, tetapi juga finansial. Dengan estimasi nilai mencapai 5 juta. Properti ini adalah aset yang cukup besar, tetapi dengan nilai datang tantangan terutama terkait warisan. Ada kemungkinan bahwa Raja Charles dapat mengklaim kepemilikan berdasarkan aturan warisan kerajaan. Jika ini terjadi, apa artinya bagi Anne dan keluarganya? Mengapa Raja Charles yang sudah mewarisi banyak kekayaan ratu tertarik dengan Gatcombe Park? Saat kita mengungkap lapisan cerita ini, risikonya menjadi semakin jelas. Ada tingkat keberlanjutan ketika kamu tidak selalu ada di sekitar. Ada periode tertentu di mana kamu perlu menjaga keberlanjutan. Ketika Ratu Elizabeth II meninggal pada tahun 2022, dunia berduka atas kehilangan seorang raja yang telah memerintah selama lebih dari 70 tahun. Namun, di balik layar, banyak pertanyaan muncul mengenai wasiatnya dan pembagian kekayaan besarnya. Meskipun keluarga kerajaan menjaga rincian wasiat ratu tetap rahasia, spekulasi tentang siapa yang mewarisi apa terus beredar. Sudah diketahui bahwa Raja Charles I mewarisi sebagian besar kekayaan ratu, termasuk properti pribadi seperti Sandringham House dan Balmoral Castle, yang sudah lama dikaitkan dengan kekayaan pribadi keluarga kerajaan. Namun, banyak yang percaya bahwa Putri Anne, yang dikenal karena dedikasinya yang tanpa henti terhadap tugas kerajaan, akan mendapatkan warisan yang signifikan. Sayangnya, kabar burung mengatakan bahwa Anne mungkin mendapatkan jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Sementara dia diyakini mewarisi beberapa barang berharga secara emosional dan tanggung jawab, aspek keuangannya terlihat lebih rumit. Gatcombe Park, meskipun sudah menjadi rumahnya selama puluhan tahun, diduga tidak sepenuhnya terdaftar atas namanya. Ini memicu desas-desus tentang sengketa yang sedang berlangsung antara Anne dan Charles. Apakah mungkin pernyataan Anne tentang melindungi rumahnya itu sebagai respons langsung terhadap hal ini? Ya, gagasan mengenai persaingan di antara anggota keluarga kerajaan
untuk mendapatkan warisan sangat menarik, namun juga mencerminkan tekanan besar yang datang bersama dengan kekayaan kerajaan. Dedikasi Putri Anne terhadap tugas-tugas kerajaan memberikan dampak signifikan terhadap perdebatan warisan ini. Berbeda dengan citra glamor yang sering melekat pada anggota kerajaan lainnya, Putri Anne telah membangun reputasi sebagai salah satu ratu yang paling berdedikasi dan pekerja keras, mengambil ratusan tugas dari kegiatan amal. Kerja kerasnya dalam mewakili monarki di berbagai acara resmi membuatnya sangat dihormati, tetapi juga datang dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Berbeda dengan beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya, Anne seringkali mengutamakan tugas di atas kepentingan pribadi, sehingga rumor mengenai warisannya menjadi semakin mengejutkan. Banyak yang berpendapat bahwa tahun-tahun pengabdian Anne akan dihargai dengan baik dalam wasiat ratu, tetapi dengan Raja Charles yang kini mengendalikan sebagian besar kekayaan kerajaan, situasi keuangan Anne menjadi semakin tidak pasti. Salah satu tantangan terbesarnya adalah warisan. Pajak yang terkait dengan Gatcombe Park diperkirakan bisa mencapai lebih dari 2 juta, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana Anne akan menghadapi beban keuangan ini meskipun ia memiliki status kerajaan dan selalu hidup dengan sederhana. Namun biaya untuk mempertahankan sebuah properti besar ternyata cukup signifikan. Apakah tekanan finansial ini menjadi alasan di balik pernyataan kontroversial Anne yang diduga itu? Apakah ia bertekad untuk mengamankan Gatcombe Park bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya dan generasi mendatang? Ketika kita menggali lebih dalam tantangan keuangan yang mengelilingi properti ini, menjadi jelas bahwa pertarungan ini masih jauh dari selesai. Pajak warisan di Inggris terkenal sangat ketat. Untuk harta yang nilainya di atas 325.000, pajak sebesar 40% dikenakan. Dengan Gatcombe Park yang nilainya sekitar 5 juta, tagihan pajaknya bisa sangat mengejutkan. Beban keuangan ini memicu perdebatan tentang bagaimana keluarga Anne akan mengatasi pengeluaran yang begitu besar. Salah satu opsi yang sedang dibicarakan adalah pengecualian pasangan. Jika suami Anne, Sir Timothy Lawrence, mewarisi harta tersebut, mungkin bisa menghindari pajak segera, tetapi ini hanyalah solusi sementara karena pajaknya tetap ada. Akhirnya, akan ada biaya yang perlu dibayar setelah kepergiannya. Strategi lain bisa melibatkan penggunaan tunjangan dan pengecualian yang dirancang untuk mengurangi nilai kena pajak dari warisan yang diteruskan kepada keturunan langsung. Ada juga desas-desus bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk menempatkan Gatcombe Park dalam sebuah trust yang bisa membantu membagi beban pajak seiring waktu dan melindungi warisan untuk generasi yang akan datang. Namun, apakah strategi ini cukup? Dan yang lebih penting, apakah Raja Charles akan ikut berperan membantu menghadapi masalah keuangan ini? Atau justru akan ada rumor yang beredar? Ketegangan di antara mereka semakin memperumit keadaan. Peter Phillips dan Zara Tindall tumbuh jauh dari sorotan kerajaan, menjalani hidup yang relatif pribadi. Tetapi warisan Gatcombe Park bisa mengubah segalanya. Sebagai anak-anak Anne, mereka adalah ahli waris yang paling mungkin untuk properti tersebut. Tetapi beban finansial yang menyertainya cukup besar. Peter, yang dikenal karena usaha bisnisnya, dan Zara, seorang penunggang kuda yang sukses, telah membangun hidup mereka sendiri di luar dunia kerajaan. Saya semakin mengapresiasi kualitas itu. Dalam situasi yang rumit ini, pajak warisan yang berpotensi bisa memaksa mereka untuk membuat keputusan sulit. Mereka mempertimbangkan untuk menjual aset lain demi menjaga Gatcombe Park. Atau apakah pertarungan warisan ini akan membawa mereka lebih jauh ke sorotan publik? Determinasi yang dirumorkan dari Putri Anne untuk mengamankan warisan untuk anak-anaknya menambah lapisan lain pada cerita ini. Apakah Peter dan Zara akan menjaga warisan ibunya, ataukah tekanan finansial akan mengarah pada hasil yang tak terduga? Warisan Putri Anne dibangun di atas loyalitas, kerja keras dan ketahanan, tetapi potensi sengketa warisan atas Gatcombe Park telah mempertaruhkan warisan tersebut, sementara rumor tentang pernyataan beraninya terus beredar. Masa depan estate ini tetap tidak pasti, dan Gatcombe Park lebih dari sekadar rumah. Itu adalah simbol dari kerja kerasnya seumur hidup dan bukti dedikasinya terhadap keluarga dan tradisi.
Estati ini telah menjadi saksi atas banyak pertemuan keluarga, momen berkesan, dan tahun-tahun pengabdian yang tak kenal lelah kepada kerajaan. Kehilangan tempat ini berarti kehilangan sebagian dari dirinya, dan itu adalah kenyataan yang tampaknya ia enggan terima. Menerima spekulasi yang berkembang, pernyataan Putri Anne mengenai perlindungan Gotham Park tampaknya bukan sekadar upaya untuk mengamankan masa depannya sendiri, tetapi juga untuk melestarikan warisan bagi generasi anak dan cucunya. Tanah tersebut telah menjadi bagian yang sangat berharga dalam sejarah keluarga kerajaan, dan tekad Anne untuk mempertahankannya dalam lingkaran keluarga mencerminkan rasa tanggung jawab yang mendalam. Sementara drama kerajaan ini terus berlanjut, publik tetap terpesona dan terbelah pendapatnya. Apakah kekuatan dan keteguhan Putri Anne akan mampu bertahan di tengah tekanan, atau apakah beban ekspektasi dari kerajaan akan memaksanya untuk mengambil keputusan yang sangat sulit? Nasib Gotham Park kini berada di ambang ketidakpastian, dan dunia sedang mengawasi setiap langkahnya dengan penuh perhatian. Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya menyikapi perselisihan dalam keluarga kerajaan ini? Haruskah Putri Anne berjuang mati-matian untuk mempertahankan Gotham Park, atau seharusnya properti ini mengikuti jalur warisan yang telah ditetapkan secara tradisional? Bagikan pandanganmu di kolom komentar di bawah, dan jangan lewatkan video kami selanjutnya di mana kami akan mengungkap lebih banyak rahasia tersembunyi dari dunia kerajaan.